Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Kami memohon pencerahan Roh Kudus sehingga kami dapat mendengar firman-Mu dan dapat memahami dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Injil Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Demikianlah firman Tuhan dari Matius 16 ayat 24. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, renungan kita saya beri judul Alasan Mengikut Yesus. Ketika kita mengambil keputusan untuk mengikuti satu gerakan tertentu, organisasi tertentu, bahkan pribadi tertentu, tentu saja kita sudah mempertimbangkan terlebih dahulu. Sehingga kita tidak hanya sekedar ikut-ikutan, ibarat sebuah SK atau surat keputusan, haruslah melewati proses ataupun tahapan-tahapan. Di sana ada kata menimbang, mengingat, memperhatikan, barulah memutuskan. Dan keputusan itu bersifat mengikat. Ketika saya berkata, atau saudara berkata, saya mengikut Yesus, tentu keputusan itu memiliki dasar, ada alasan mengapa saya mengikut Yesus. Karena keputusan mengikut Yesus itu bersifat mengikat, maka itu bukan sesuatu yang sifatnya sementara, bukan sesuatu yang bisa dipermainkan, tapi mengikut Yesus betul-betul memiliki satu kepastian dan komitmen. Nah, kita mau lihat apa sih alasan mengikut Yesus. Pertama, mengikut Yesus karena Yesus adalah Tuhan yang hidup dan yang berkuasa. Dia bukan hanya seorang guru yang hebat, memang dia juga dipanggil sebagai rabi, seorang guru yang mengajarkan kebenaran yang hakiki, tetapi dia tidak hanya menjadi guru, dia adalah Tuhan, dia pencipta, dia pemelihara ciptaan, dan dia juga adalah penyelamat. Dia berkuasa dalam penciptaan, tapi juga dia mengatasi seluruh ciptaan. Dia berkuasa atas surga dan bumi. Dia berkuasa atas semua manusia. Dia berkuasa atas seluruh keberadaan kita. Bahkan secara detail, Tuhan mengenal siapa kita. Dikatakan dalam firman Tuhan, rambut kepalamu, rambut kepala kita pun dia hitung, dia tahu. Selain itu, bahwa Yesus adalah penyelamat. Di dalam namanya terkandung kuasa dan karyanya. Nama Yesus artinya penyelamat. Yesus artinya juru selamat. Yang kedua, alasan mengikut Yesus karena dia sudah memberikan teladan di dalam pelayanan. Bahwa dia tidak hanya mengajarkan bagaimana melayani, tapi Yesus sendiri menjadi teladan dalam praktek pelayanan. Dia tidak hanya memerintah muridnya untuk pergi melayani, tapi dia lebih dahulu memberikan contoh bagaimana mengasihi orang, bagaimana melayani orang-orang yang susah, yang miskin, yang lapar, yang terpinggirkan, yang tidak dianggap di tengah-tengah komunitas. Tapi Yesus menjumpai mereka, melayani mereka, menyembuhkan, bahkan orang-orang yang terlantar seperti domba yang tak bergembala itu dikumpulkan. Nah, ini adalah belas kasihan yang ditunjukkan oleh Yesus kepada manusia berdosa. Jadi ini alasan mengapa kita mengikut Yesus. Karena kasihnya, karena teladannya, karena begitu pelayanannya kita rasakan. Dan yang ketiga, bahwa Yesus adalah tujuan dari seluruh keberadaan kita. Di dalam Yesus, semua kepenuhan Allah sudah dinyatakan. Maka tidak ada tujuan yang lebih tinggi selain hidup bagi Yesus. Hidup memuliakan Dia.
Bahkan segala bangsa akan sujud menyembah Dia. Segala lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Kristus. Dia adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Filipi pasal 2 ayat yang ke-11. Jadi 3 hal inilah yang menjadi dasar atau alasan mengapa kita mengikut Yesus. Bahwa Dia adalah Tuhan, bahwa Dia adalah teladan, hamba yang sudah melayani, dan Dialah tujuan akhir dari seluruh kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk kami dapat memahami firman-Mu, tapi juga menghidupi firman itu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Salam.